pakai ayat, usahakan kita bunyikan ayat yang tepat. Yohanes 7 ayat 16. Ya, coba baca itu. Ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Monitor bang, hei. Oh iya. Iwan bilang siap-siap, ada korun di atas, silahkan diambil ya korunnya. Pimasa. Wah. Saya naikkan semua Ustaz ya. Saya naikkan semua. Halo. Bang, ada musik. Jangan ada musik. Jauh dari musik dulu, baru buka mic-nya. Jauh nih itu Pak. Udah. Jangan bermusik dulu. Nanti aja musiknya. Oke, sudah ada belum? Yuk. Kalau misalnya ada lagi yang mau ditanyakan, silakan tanyakan ayat lain yang Bapak mau tanyakan. Loh, tadi Ustaz Tahta sudah Ustaz dijawab Ustaz. Belum? Ya sudah. Tadi kan udah bilang minta ayatnya dibacakan. Udah saya bacakan ayatnya. Benar kan? Ajarannya Yesus bukan dari dirinya kan? Iya, betul Bu. Karena ini maksud ayat ini Pak, Yesus ingin menegaskan bahwa apa yang keluar dari dirinya itu adalah berasal dari Allah, karena Yesus itu adalah Allah. Loh. Yesus, pertanyaannya Yesus mendengar nggak? Mendengar firman Tuhan nggak Yesus itu? Yesus sendiri adalah firman. Yang saya tanya, dia mendengar apa tidak? Firman itu adalah Yesus sendiri Pak. Yang saya tanya, Yesus kan menerima firman, mendengar nggak dia? Itu yang saya maksud Pak. Yesus itu adalah firman sendiri, firman Allah sendiri. Jawab dulu, gini loh, tidak apa iya gitu loh. Mendengar apa tidak, itu pertanyaannya. Bapak kan harusnya paham bahwa bagi Yesus sendiri adalah firman. Berarti tidak mendengar dia. Kalau Musa kan mendengar dari Tuhan. Iya, Musa mendengar. Kalau Yesus adalah firman sendiri. Berarti tidak mendengar firman seperti Musa. Yesus adalah firman sendiri, Pak. Iya, berarti tidak mendengar firman. Firman itu adalah Yesus. Oke, sekarang kamu baca Yohanes 15, Yohanes 8, 40, Yohanes 8, 26, Yohanes 5, 30. Baca. Satu-satu dulu. Yohanes 15, coba baca. Terjebak nih ya. Sabar. Iwan bilang korun sudah terbuka 464 mata memandang, silahkan diambil untuk diisi korunnya. Jangan mawar, jangan kopi, jangan gorengan, jangan cireng, jangan itu tuh jangan. Loforen. Oke, siap. Lanjut Iwan bilang. Yang belum, yang sudah jangan dulu ya, kasih kesempatan yang belum. Ada Masa, ada Free. Selamat malam Masa sama Free. Free, Masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bang? Ada pertanyaan atau ada ya, Bang Free? Ada pertanyaan Bang? Saya mau lanjutkan tadi ayat yang ditanyakan ini Bapak Ustadz. Dan Bang Free. Aku tanya Bang Free, bukan tanya Abang, kan? Maaf. Iya. Mau tanya, titip pertanyaan satu aja Bang. Kalau dia mengatakan Yesus itu firman, Bang, jangan ditanyain, kasihan. Saya melindungi tamu saya, mohon maaf. Jangan. Kasih dulu kesempatan dia untuk menjawab dulu ya. Gitu Abang.
Ayo gimana bang? Mau dikemanakan ini? Masa. Jazakallah bang dak. Gimana bang Noel? Sudah ndak? Sudah belum? Ya, sama jawab tadi itu. Yohanes berapa yang Bapak tanyakan tadi ini? Yohanes 15:15. Di sana dikatakan bahwa Yesus memberitahukan segala sesuatu yang didengar dari Bapaknya, dari Tuhannya. Atau Yohanes 8:40. Di sana dijelaskan, tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membumbun aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Ya. Jadi dia mendengar. Atau Yohanes 8:26. Banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu. Akan tetapi dia yang mengutus aku adalah benar. Dan apa yang kudengar daripadanya? Yang kudengar daripadanya. Jadi Yesus ini kan menerima firman. Yohanes 12:50. Aku menyampaikan apa yang aku sampaikan sebagaimana yang difirmankan oleh Allah kepadaku. Bagaimana caranya firman itu nyampe ke Yesus? Yesus mendengar. Apa yang dia dengar disampaikan gitu loh. Gimana bang? Jangan hilang-hilangan. Ada bang Ernel. Selamat malam bang Ernel. Selamat malam. Oke, ada pertanyaan bang? Tunggu. Agama apa bang? Kristen, siap, mantap. Silahkan kalau ada pertanyaan untuk disampaikan abang ya. Gimana bang Noel? Ayat yang disebut tadi beda Pak bunyinya. Yohanes 15 ayat 15. Coba kamu baca. Yang disampaikan. Salah ayat. Ya coba dia. baca. Oke, saya baca. Coba baca. Ya tunggu. Ya. Enggak, madu aja buka aja, Pak. Yang mana Ustaz? Pertama Ayatnya? Yohanes 15:15. Yohanes 15:15. Banyak ayatnya, ada 5. Yesus mendengar itu. Apa yang Oke. disampaikan sesuai dengan apa yang dia dengar. Ini bang, untuk Yohanes 15:15-nya. Oke, tolong dibaca sendiri ya bang. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah ku dengar dari Bapakku. Tepuk tangan untuk Yohanes 15:15. Kok mendengarkan firman katanya? Tutup Yesus menegaskan bahwa yang dia dengarkan atau dia sampaikan itu berasal dari Allah. Nah iya kan dia mendengar kan. Iya, Ya sudah. berarti Berarti kan sama dengan menurut abang kan tadi saya bilang kalau Musa kan mendengar, kalau Yesus tidak, kalau Yesus tak kasih ayatnya. Ternyata mendengar juga seperti Musa. tapi di sini kan untuk menunjukkan bahwa Yesus itu berasal dari Allah. Kalau cuma berasal dari Allah, mereka juga berasal dari Allah. 1 Yohanes 1
ayat 4. Kamu berasal dari Allah anak-anakku. Itu coba baca. Ada perbedaannya Pak antara Yesus dengan nabi yang lain. Kalau kita mau Oke. Apa perbedaannya? perbedaannya bahwa salah satunya perbedaannya bahwa mulai sifat keallahan Yesus ya. Tunggu dulu, saya akan Yang lain, silakan ngomong. Yang mau bertanya yang lain, ayo. Mulai bingung. Ernel, selamat. Gimana Ernel? Masih belum? Monitor Ernel. halo. Oh, masih ada Ustaz. Silahkan gimana? Ya, sifat keallahan Yesus itu Pak beda dengan nabi lain. Yang membedakan dengan nabi lain pertama bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Kenapa saya kata Yesus adalah Tuhan? Karena dia bisa membangkitkan orang mati. Oke. Kisah para Rasul 2 ayat 22. Mujizat itu pemberian Tuhan. Yohanes 11:44. Yesus menghidupkan Lazarus karena dia minta kepada bapaknya. Iya. Karena pada dasarnya Yesus tidak bisa apa-apa. Yohanes 5:30. Aku Oke. tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ketika dia menghidupkan karena dia diberi mujizat oleh Tuhannya. Karena Oke. mujizat itu pemberian Tuhan. Kisah para Rasul 2:22. Berarti Yesus tidak bisa apa-apa. Enggak, harus kita lihat bahwa pada saat penjelmahan Yesus menjelma ke dalam dunia. Yesus itu menjelma sebagai manusia. Dia untuk menunjukkan kerendahan hatinya, ia sampai mengosongkan dirinya. Dia mengosongkan sifat keallahannya dan mengambil rupa seperti manusia selain dosa. Oke. Jadi pada saat Menurut Yesus Tuhan langit dan bumi itu siapa? pencipta langit dan bumi, Siapa? Tuhan langit dan bumi menurut Yesus siapa? Yesus sendiri. Coba baca Matius 11:25. Tenggelam lagi. Bang, minta tolong gitu Bang, jangan sering tenggelam Bang. Bang, Berapa Pak? Siapa Tuhan langit dan bumi di situ? Ya Matius berapa tadi? Matius 11:25. Alhamdulillah. Langsung ditampilkan aja sama hostnya. Bang. Bang, jangan hilang Bang, aku aja yang bukain. Matius berapa Ustaz? Sebelas 25. Matius 11:25. Oke. Ya. Gini, aku bukain. Abang, kami itu baik hati Bang nih. Abang mau baca sendiri atau dibacain? Aku bacain ya. Pada waktu itu, Matius 11:25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semua itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Mantap. Bapak paham apa maksudnya itu? Enggak, di ayat itu siapa Tuhan langit dan bumi? Allah. Ya Bapak, sudah. Bapak firman. Terus kenapa? Menurut
Bapak barusan, kok Yesus yang Tuhan itu? Di mana dalilnya? Ah, Kan saya nanya, siapa Tuhan langit dan bumi menurut Yesus? Yesus sendiri, kata abang gitu. Tapi kata Iya. Yesus, Allah Bapa Tuhan langit dan bumi. Mana Ya, yang benar? oke. Ini kita mau bahas tentang Tritunggal, Pak. Di sini Yesus itu adalah Allah. Saya kasih lihat ayatnya ya, bahwa Yesus adalah Allah sendiri. Tunggu saya cari dulu ayatnya, Pak ya. Ya, silakan. Ya, silakan. Sambil menyelam makan pisang goreng, Bang. Silakan yang lain ini kalau mau bertanya, ayo. Biar dah nganggur. Ayo. Setiap ada data dia yang hilang. Bang Irni gimana? Bang Irnil? Bang Ernel, selamat malam. Monitor. Malam Bang, Oke, gimana Bang? ini tentang mati 25 tadi, Gimana? Matius 25, Matius 25. Iya gimana tuh? 11 ayat 25. Ya, mau ditanggapi apa tuh? Silahkan. Itu kan tadi dari ayat 25, harus dibaca sampai ayat 29. Ya, silakan. Setelah dibaca kamu simpulkan siapa Tuhan langit dan bumi. Silakan baca. Kan Itu kamu kan yang tidak akan bertanya, berubah. jadi kamu baca. Nah iya kan, walaupun kamu baca semua tetap kan, kalau ditanya Tuhan langit dan bumi menurut Yesus tetap Bapa kan? Apakah menjadi berubah kalau dibaca semua? Yang Tuhan Yesus gitu, kan tidak mungkin. Ya, kalau untuk Tuhan langit dan bumi kita baca di Yohanes pasal 1 ayat 1. Coba kita bacakan itu. Oke, coba baca. Pada mulanya firman, nggak ada di situ Iya. membahas tentang Tuhan langit dan bumi. Mau gimana Bang? Mau gimana Bang? Duh ya Allah. Gimana Bang? Ini dua loh. Nggak bisa sama setahta. Kita masukkan yang satunya lagi. Yuk. Lahumi, selamat malam Lahumi. Lahumi, selamat malam. Bisa disangka tadi itu, Pak. Hah? Firman itu sudah menjadi manusia. Bagaimana? Silakan. Gini Bang, mohon maaf nih. Abang kalau nyelam ke aplikasi yang lain, keluar dari TikTok, abang akan hilang suaranya. Gitu. Coba.
Lah iya kan aku udah bilang jangan pindah aplikasi. Gitu. Enggak, Bang. Karena ini kan saya cuman pegang satu HP. Makanya minta tolong sama saya bantuin. Kan saya baik hati. Tepuk tangan untuk host baik hati. Gitu bang. Kalau susah Pak, karena kan kalau ini kitab suci nggak kayak Al-Quran bilang sedikit. Jadi ini harus kita cari dulu di mana pasal berapa ayat berapa gitu. Karena dia Widih. Iya, Al-Quran sedikit ya. Tapi sekarang nggak selesai tuh. Coba kepala kitabnya Quran dengan itu beda Pak. Coba cek Ya udah, mau diapain? Terus. Betul tidak? Iya, intinya kalian nggak bisa, nggak paham Bible kalian. Yang paham Bible itu Islam. Oke lah, saya terima saja. Antrinya akan saya mau jelaskan di sini tadi. Kita jelaskan bahwa pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Firman itu telah datang menjadi manusia. Nah, dalam artian di sini yang telah datang menjadi manusia ini adalah Yesus. Terus, kan firman itu adalah Allah gitu ya. Iya, Berarti Allah jadi manusia. iya. Menurut Yesus Allah itu ada di mana? Pada saat firman itu menjadi manusia, Allah Bapa ada di sorga. Terus, apakah dua sosok atau satu sosok? Yesus dengan Bapa itu. Kalau untuk Allah dengan Anis, dia dua sosok tapi pada dasarnya adalah satu. Satu gimana? Iya, tiga pribadi dalam satu dalam satu Allah. Di mana itu datanya itu? Coba saya nanya, Bapa dengan Yesus lebih tinggi mana? Sama-sama. Nggak ada yang beda. Coba baca Yohanes 13:16. Hilang lagi. Enak. Nyantai. Bang, jangan hilang terus. Udah dibilang, Bang. Kalau nggak tahu, kita bisa bantu. Biar nanti saya baca sendiri Pak. Yohanes berapa? Yohanes 13:16. Yohanes 13 ayat 16. Capek. Oke. Ayat 16. Bisa dibacakan Pak di situ? Ya di situ kan yang mengutus Yesus kan Bapa. Iya. Maka Bapa lebih tinggi daripada Yesus. Jadi Jadi di situ maksudnya di situ ayat. nah, Admin dulu bisa bacakan dulu Pak, supaya saya jelaskan. habis ini abang pakai ayat Yesus dan Bapa sama-sama tinggi. Iya. Cari datanya. Tolong Habis dibacakan dulu Pak supaya jelas tuh. Oke. Ayat berapa di apa? Yohanes 13 ayat 16. Yohanes. Ya Allah. Yohanes 13:14 Ustaz, betul ya? Yohanes 13 ayat 16. Oh 16, oke. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Gitu. Oke.
maksud ayat di situ adalah Yesus ingin mengajarkan sebuah kerendahan hati. Oke, sekarang mana dalilnya? Yesus dan Bapa sama-sama tinggi. Oke, tunggu saya cari dulu. Nganggur lagi. Enak. Bang Ino sambil Bang Ernel sambil dibantu Bang ya, karena kayaknya kasihan beliaunya gitu. Kasihan Ustaz Tahta nganggur terus itu, kasihan. Allah Karim. Ya, selamat malam. Selamat malam Siaga Gula, selamat malam. Duh. Ini mau bertanya tentang tulisan ini, Tuhanmu butuh pada manusia. Apa ini maksudnya? Abang agama apa dulu Siaga Gula? Maksudnya? Abang agamanya apa? Saya agamanya Kristen. Kristen, mantap. Karena saya yang bertanya tentang hal ini, berarti saya yang harus menjawab, betul Pak ya? Iya, Oke. ini agama orang Bapak ini apa ini? Aku Muslim, gitu Oh, Pak. Muslim. Oh, oke. Iya. Jadi ini kata-kata ini tertunjuk pada agama siapa ini? Siapapun, Hah? siapapun. Oh, iya. Ya, ya. Ya, Terutama Kristen. apa? Loh, Ustaz. Kristen. Biar berani debat untuk Kristen itu. Oh, gitu. Oh, iya. Mm-mm. Kalau agama saya gini Pak, kalau agama saya itu tidak butuh, Tuhan kita itu tidak butuh sama manusia, gitu. Nah, karena apapun yang terjadi kepada manusia tidak berdampak apapun terhadap Tuhan kita pertama. Dan Tuhan itu memang tidak butuh sama manusia sih Pak, tidak butuh. Kalau ada yang butuh berarti bukan Tuhan dianya, gitu. Karena kekuasaan Tuhan itu tidak bergantung pada suatu apapun. Nah, kalau Tuhannya Bapak gimana? Butuh sama manusia atau kagak? Silahkan Bapak. Iya, Tuhan ini kan kalau di kepercayaan saya ya, Tuhan ini adalah dia mau kalau umatnya atau ciptaannya ke jalan yang benar. Jadi Betul. jadi ini Tuhanmu butuh pada manusia. Maksudnya agak kurang mengerti sedikit Ya udah. tentang apa. Butuh pada manusia ini apa? Ya betul netek gitu termasuk. Allah. Hei, Ustaz. Prit. Gini Pak, gini contoh Ada nih. dalil. Ya, kalau ada Tuhan nih butuh manusia untuk dilahirkan, contoh itu butuh pada manusia udah. Ada Tuhan butuh minjak bumi biar hidup, itu adalah Tuhan yang butuh pada makhluk. Ada Tuhan butuh makan, nah itu berarti Tuhan yang juga butuh pada makhluk. Tapi Tuhan kita tidak seperti itu. Tuhan kita tidak butuh tempat, Tuhan kita tidak butuh manusia untuk dilahirkan. Tuhan kita juga tidak membutuhkan makan untuk hidup. Silahkan. Udah paham. Jadi saya jawab ya Pak ya. Kalau Tuhan saya, dia butuh supaya anaknya atau mengikut ajarannya supaya lebih baik. Jadi Siapa Tuhan? Tuhannya Bapak siapa? Tuhan saya itu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di mana dalilnya itu? Bahwa tiga-tiganya Tuhan itu. Ya, karena di dalam pandangan saya sebagai Kristen, Imani saja. karena Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu ibaratnya guru. Guru ini kan ada satu guru, ada satu sekolah, tapi ada guru. Tapi di dalam guru itu ada yang namanya kepala sekolah. Berarti kepala sekolah itu kan guru. Enggak, gini Jadi aja. ada guru-guru yang lain. Jadi setara namanya itu.
Gini aja, menurut Yesus Tuhan itu ada berapa dan siapa? Menurut Yesus. Menurut Yesus, Tuhan itu ada berapa dan siapa? Bapa dengan dia. Di mana dalilnya? Dengar Asriwil, Tuhan itu aku dan Bapa. Di mana dalilnya? Karena dia berkata, dialah yang mengutus aku. Tanpa melalui Bapa, aku kan Oke. tidak. Kan gitu. Dialah yang mengutus aku. Yang mana yang Tuhan? Yang mengutus atau yang diutus? Sama, serupa dengan dia itu. Karena Tuhan itu Yang mengutus Musa, siapa yang mengutus Musa? mengutus Musa. Yang mengutus Musa siapa? Saya juga ingin bertanya dulu sama Bapak ya. Itu Musa itu ciptaan atau utusan juga itu? Utusan. Menurut pandangan Bapak. Utusan Nabi dia. Ya, saya ingin bertanya dulu. Bapak ini agamanya Yesus Muslim. Walaupun Muslim. Yesus Nabi juga, Yesus Nabi juga Yesus. Bapak Muslim atau apa ini? Muslim saya. Kok bisa tahu apanya? Ya kan saya punya data. Yesus ngaku Nabi Markus 6 ayat 4. Tuhan yang benar menurut Yesus Allah Bapa Matius 11:25. Mengenal satu-satunya Tuhan yang benar yaitu Allah yang Esa Markus 12:29 kata Yesus. Jadi kata Yesus Tuhan itu cuma satu, Allah Bapa doang. Yesus utusannya seperti Musa. Iya ya. Tapi ini Yesus ini kan lebih kuat kuasanya daripada Musa. Di mana datanya? Karena dia banyak mukjizat yang dilakukannya. Mujizat itu pemberian siapa? Pemberian Bapa di surga. Ya baru terus yang memberi mujizat kepada Musa siapa? Ya, Bapa di surga juga. Ya berarti ya sama. Berarti Musa dengan Yesus gak bisa berbuat apa-apa kan aslinya kan? Iya, menurut saya juga mau bertanya pada Bapak. Menurut pandangan Bapak tentang Yesus Kristus ini bagaimana? Yesus utusan untuk Sriwil, Matius 15:24, seorang nabi, Markus 6 ayat 4, penyampai firman, Yohanes 17:8, menerima firman, Yohanes 12:50. Tuhan yang benar kata Yesus Allah Bapa, Matius 11:25, yang Esa, Markus 12:29, di langit, Matius 18:19. Jelas siapa dirinya dan siapa Tuhannya. Iya. Itu kan menurut pandangan Bapak. Saya pakai Bible barusan, bukan menurut saya, menurut Yesus. So, Yesus kamu siapa? Aku utusannya Allah untuk Sriwil. Matius 12:24. Makanya saya katakan seperti itu Pak, karena Bapak kan posisinya Muslim. Coba kalau posisi Bapak kan ibaratnya Kristen kan. Oke, sekarang menurut saya Kristen percaya. siapa itu Yesus? Pakai data juga ya. Menurut Kristen siapa itu Yesus? Pakai data. Saya juga ini kalau pakai data ini sih nggak bisa ini karena Makanya, gimana Anda menyalahkan saya pakai data. Nah, Karena kalau saya salah, coba Anda yang pakai data, bisa nggak? karena saya ini agak nggak ada tentang pengetahuan tentang mendalami tentang data-data seperti itu. Ya terus gimana Anda mengatakan saya salah kalau gitu? Gimana Ya, cara Anda menilai orang itu salah atau benar? Ya saya ini kan dari sekian banyak udah ada 5 bulan ini saya udah mengikuti tentang debat-debat seperti ini banyak lah. Jadi saya di situ mengambil kesimpulan dan mempertimbangkan tentang Muslim ini dengan Kristen ini mana yang sebenarnya yang kok ini yang sering-sering didebatkan begitu. Jadi coba permintaan Pak kalau apa ya coba sesekali lah Al-Quran itu dibahas juga maksudnya silakan bertanya. Gini Bang, saya buka Komal, yang bisa Bible kita dialog, yang nggak bisa bertanya tentang Islam ayo. Bertanya sudah, setiap hari nanya ada apa-apa. Iya, karena tentang ini juga maksudnya ini kan ada tulisan ini Tuhanmu butuh pada manusia. Jadi Ya, Tuhanmu di situ kan Tuhan siapa? Siapa yang datang? Mau Muslim, mau kan ini bebas ini. Tuhanmu Tuhannya siapa di sini? Tapi nanti kita bertanya tentang Muslim nanti kita nanti dibilang penghujat.
Bagaimana? Tidak, silakan. Enggak, setiap hari bertanya kok. Terima kasih. Coba. Jazakallah Bang Resen. Anda kalau tidak mau bahas Bible, udah apa bahas Quran, silakan. Nanya Iya, saja. karena saya ini justru kalau ada debat-debat kayak gini, saya seorang Kristen agak suka juga karena saya di situ mengambil pengalaman mana kalau hanya Kristen aja yang kitab Bible aja yang dibahas. Jadi nggak apa sebenarnya, nggak kita Udah mana. dibilang kalau di sini jangan disamain sama yang lain. Oh, iya. Langsung aja tanya gitu ya, lanjut. Oke lah. Jadi saya mau bertanya ya, menurut Al-Quran itu Muhammad itu apa artinya dalam Al-Ahzab ayat 40. apa? Al-Ahzab 40. Nabi Muhammad seorang utusan dan penutup para nabi. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Jadi Nabi Muhammad utusannya Allah dan penutup para nabi. Selesai. Berarti kalau dibanding-bandingkan berarti nggak jauh beda setara dengan Yesus. Tuhan Tidak setara. Tuhan hah? Yesus ini tidak setara, sama-sama utusan tapi tidak setara. Karena Yesus ibaratkan kepala desa, Nabi Muhammad presiden. Kenapa kok gitu? Karena Tapi- Nabi Muhammad, ya gini, tunggu dulu gini. Iya. Yesus mengatakan di dalam Matius 15:24, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari seriwil. Cuma seriwil kan? Nabi Muhammad, Tabarakalladzi najalal furqana ala abdihi liyakuna lil alamina nadhira. Seluruh alam. Sekarang jabatan tinggi mana diutus untuk seluruh alam dengan hanya untuk satu kaum? Lebih tinggi mana derajatnya? Presiden seluruh Indonesia dengan kepala desa, lebih tinggi mana? Kan gitu kan? Jadi setahu saya Apa? berarti menurut abang tadi itu tinggi Muhammad dengan Yesus ini. Ya jelas dong. Saya nanya, presiden dengan kepala desa lebih tinggi mana? Iya, tapi yang lebih berdosa yang mana? Tidak ada yang berdosa. Hah? Tidak ada yang dosa. Di mana dosanya? Para nabi ini dalam Islam semuanya dimuliakan. Tidak ada yang berdosa. Maksum mereka. Maksum itu dijaga. Kalau untuk katanya banyak istri Muhammad, apakah itu dosa atau tidak? Oke. Banyak istri itu emangnya orang menikah itu dosa? Yang berdosa itu berzina. Kalau cuma istrinya banyak, maka nanti coba kamu dengar semua gini coba. Sekarang kita baca satu-satu. Daud istrinya 100. 1 Samuel 25:43. 1 Samuel 27 ayat 3. 1 Samuel 30 ayat 5. Terus nanti Salomo istrinya 1000. 700 istri, gunditnya 300. 1000. 1 Raja-Raja 11 ayat 3. Yakub istrinya 4. Yakub istrinya 4. Tunggu tenang. Yakub istrinya 4. Lea, Rahel, Bilha dan Silpa. Kejadian 29 ayat 31. Kejadian 30 24. Kejadian 30 25. Juga Musa poligami di dalam Keluaran 18 ayat 2. Bilangan 12 ayat 1. Para nabi rata-rata poligami. Apakah mereka dosa? Abraham istrinya poligami. Ya. Ya. Abraham poligami. Ya, Oke, terus saya jawab apakah ya. mereka berdosa karena istri Ya, banyak? saya jawab ya. Silakan. Mereka Nabi Daud, Salomo, banyak istri itu dicatat di Alkitab bukan sebagai sikap hidup yang benar Salomo dan Daud. Justru karena Salomo dan Daud hidup dalam Di mana persimpangan. datanya? Coba pakai data seperti saya. Di mana orang istri para nabi istrinya banyak itu berdosa di mana? Di situlah puncak kejatuhan Raja Daud dalam Di Alkitab. mana? Kalau kita mau agak lambat karena saya akan keluar lagi dari sini, Pak. Yang Ya jelas enggak, ada mungkin ada. Poligami itu dibolehkan dalam Bible. Justru kalau Al-Quran dibatasi 4. Tapi kalau Bible mau 1000 boleh. enggak, Pak. Kalau di Bible itu saat saja, Pak. Di mana dalilnya? Di kitab Injil. Di mana datanya? Coba sebutkan. Tidak ada. Sudah saya obok-obok Bible itu. Oke, tunggu ya. Silakan.
Awas jatuh lagi. Lanjut Dang Siaga Gulo. Iya, ya sebenarnya saya sangat terima kasih tentang adanya pembahasan-pembahasan seperti ini. Jadi wawasan saya agak tentang agama ini ya sangat terbuka lah ibaratnya. Jadi yang saya tanya ini yang tadi itu Wak, tentang Muhammad sama Yesus. Kan Yesus ini kan saya mau bertanya dulu. Kan ada istri Muhammad. Jadi ada anaknya enggak? Ada Fatimah, Umi Kulsum, Iya ya. Jadi banyak anaknya. Yang karena laki-laki Yesus juga. ini juga dia kalau nggak salah dia belum nikah dianya. Ya, belum menikah karena keburu dibun-bun. Coba dia diberi umur sampai 40, menikah banyak mungkin dia. Wong dia masih muda. Yahya juga tidak menikah karena masih muda, belum nikah, dibun-bun duluan. Yesus misalnya belum nikah misalnya ya. Karena saya turutin maunya kamu. Oke, anggaplah tidak menikah. Ya karena dia diutus masih muda, umur 33 mau dibun-bun dia. Hanya oleh Tuhan. Kalau versi Islam diselesaikan saat itu. Kalau versi Kristen dia dibun-bun. Ya mau nikah gimana? Coba beri waktu yang panjang. Ya pasti dia poligami dia. Mengikuti kakek moyangnya. Iya. Bisa baca Matius 19 ayat 5 sampai 6 Pak. Ya baca maju. Itu ayat Oke. perceraian itu. Itu perceraian. Apa yang sudah dipersatukan oleh Tuhan tidak bisa dipisahkan oleh Baca dulu manusia. Pak. Baca dulu. Oh, Baca dulu. Bacanya di mana? Di mana Bang? Ayat 19. Matius 19 19 ayat 5 dulu Pak. butir Ayat 5. Ayat 5. 5. Oke. Iya, ayat 5. Matius 19 butir 5 versi paralel. Oke. Lalu Yesus keluar bermahkota duri dan berjubah ungu. Maka kata Pilatus kepada mereka, lihatlah manusia itu. Oh, manusia ya. Kemudian ketika imam-imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat dia, berteriaklah mereka, salibkan dia, kata Pilatus kepada mereka. Ini poligami dari mananya? Matius 19 ayat 5. Coba perhatikan Pak. Matius 19 ayat 5. Iya. Oke, Matius 19. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena apa yang telah dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan manusia. Udah sama yang tadi persis aku ngomong. Apa yang sudah Iya, dipersatukan Tuhan. menunjukkan bahwa yang diperbolehkan itu cuma satu pasangan. Itu bukan Ih, gitu nah. kan. Gak bahas poligami itu. Di situ dilarang bercerai. Dua, iya. Bukan membahas Dua yang menjadi menikah. satu. Dua menjadi satu. Dua Ada kata- menjadi satu tuh gini maksudnya. Iya, bukan Orang tiga kalau menjadi suami satu. istri, gini loh. Orang kalau suami istri, maka menjadi satu sudah. Iya, dua menjadi Seperti satu orang bukan satu, tiga. satu rumah. Dan tidak boleh yang disatukan Tuhan tidak boleh cerai. Ini membahas cerai ini. Kalau Pembahasan aja itu. kalau poligami Pak akan disebut di situ 3 menjadi 1 atau 4 menjadi 1, tapi di sini Nggak ada, udah dibilang itu bukan bahas poligami, udah ngeyel. Itu membahas perceraian. Memang dalam Bible itu. Kalau Al-Quran kan, kalau Islam kan boleh cerai. Karena Islam itu pernikahan itu harus dua-duanya bahagia. Jadi kalau ada seorang istri tidak bahagia karena suaminya pemabuk, kasar, ini kan tidak boleh bertahan. Karena untuk apa dia menikah? Uang dia menikah ingin bahagia, kok ketepatan laki-laki yang jahat, suka mukul, tidak ngasih nafkah. Maka dalam Islam boleh cerai. Tapi kalau dalam Bible,
Kalau dia dapat istri walaupun pemabuk, menderita kayak apapun, terus bertahan. Itu kalau dalam Bible. Kalau Islam nggak boleh. Kalau sudah tidak bahagia perempuan itu, boleh dia cerai. Hulu namanya. Mantap. Assalamualaikum Bang Judas. Gini Bang, aku tambah sedikit lagi Bang. Gini loh Bang. Yang namanya dipersatukan ya memang mereka dua orang. Masa dua orang yang diperduakan kan kagak mungkin. Dua orang yang dipersatukan, laki-laki dan perempuan. Meskipun 3 orang itu pasti dipersatukan. Antara laki-laki dan Dipersatukan, kalau dalam Islam dipersatukan dengan akad. Kalau Nah. sudah akad, satu sudah dia. Dia tidak boleh ada rahasia dengan istrinya, ada apa-apa, nggak boleh gitu. Ibaratkan orang satu, mau apa-apa izin. Sayang, saya izin dulu ya mau keluar. Ada punya uang, sayang, uang kita sudah sekian. Jangan sampai tahu istri. Jangan gitu, nggak boleh. Seperti satu sudah. mantap. Tangan Oke, dulu. saya mau bertanya nih Pak. Sabar dulu. Ini aku perjelas lagi. Di sini Yesus mengatakan mereka itu bukan lagi 2. Misalkan ini 3 Bang, mereka juga bukan 3, tapi sudah 1 karena sudah dipersatukan gitu loh. Nggak mungkin dipertigakan, sudah ini pernikahan gimana sih? Gitu Bang, silahkan lanjut yang mau ngomong. Iya, saya mau bertanya ini tentang sama orang abang, sama Muslim ini dosa apa sih sebenarnya kalau dibilang berbuat dosa tentang agama Islam ini? Apa sih dosa itu? Contohnya kita melakukan apa? Oke. Jadi dosa ini sesuatu yang dilarang Tuhan, kalau dilakukan dosa itu. Setiap perbuatan baik atau perintah Tuhan dikerjakan itu pahala. Jadi pelanggaran larinya ke dosa. Larangan larinya ke dosa. Kalau kebaikan, perintah atau kebaikan larinya ke pahala. Dan semuanya tercatat. Baik yang perbuatan baik atau perbuatan jelek, dosa atau pahala sama-sama dicatat. Nanti catatan itu ditampakkan ke kita. Ini lo perbuatan kamu tahta. Kalau dalam Bible di surat Kahfi itu. Kalau dalam Al-Quran surat Kahfi ya. Wa wudi al-kitab fatarol mujrimina musfikina mimma fihi wa yakuluna ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu amilu hadira. Nanti kita diberi kitab catatan perbuatan kita, baik yang baik atau yang jelek tercatat. Kalau dalam Bible Wahyu 20 itu, 21 itu. Semua perbuatan kita dicatat. Nanti kita dihakimi menurut perbuatan kita, baik kecil atau besar, dicatat semuanya. Jadi Kalau dengan Bible sama. Kalau berzina itu berdosa enggak? Zina itu dosa besar dalam Islam. Bahkan kalau kita melakukan dirajam. Oke. Jadi oke lah Pak ya, terima kasih lah ya, karena saya hanya mencari pendapat yang mana yang benar ini. Jadi ibaratnya saya ingin mau mencari pengalaman tentang agama ini. Ya udah. Tidak apa-apa, di sini bukan hanya bahas Bible. Kalau kalian mau nanya tentang Islam, naik saja. Saya cuma mau bertanya. Kami butuh pertanyaan. Oke, terima kita kasih ya Pak ya. Mantap. Bible, nanti ujung-ujungnya pembahasan lagi. Gimana Bang? Kalau kita yang Kristen Pak takut bahas Al-Quran, kita hanya bertahan saja untuk Tidak menjawab. ada. Kalian Ada, di Bang. sini bebas bertanya, silakan. Takut Pak. Tidak usah alasan. Tidak ada ceritanya orang bertanya itu takut. Kalian mau nanya apapun, menurut kenapa dalam Islam gini-gini, kenapa? Silakan nanya. Enggak Pak, nanti kayak Ahok lah kita nanti. Ya tidak, Selalu kan siapun. aku tidak dialog. Dalam dunia dialog itu asalkan ada Kristen dengan Islamnya bebas kita.
Yang nggak boleh itu kan kalau kita langsung mencaci maki. Kalau cuma bertanya yang enggak, bebas. Monolog yang nggak boleh. Tidak ada otennya. Saya bahas tentang Kristen nggak pakai data apa. Itu monolog namanya, nggak boleh. Tapi selagi ada dua agama satu komar, ada Kristen ada Islam, bebas. Bahas apapun. Bertanya pun bebas. Ya, jadi tidak apa-apa saya bertanya sedikit ini Pak. Ya banyak, ada apa-apa. Apa kira-kira yang menjadi alasan Muhammad untuk mengizinkan poligami? Poligami itu boleh di ajaran samawi semuanya. Mau pakai Bible, mau pakai Quran sama, boleh. Sesuatu yang dibolehkan, ya tidak masalah dilakukan. Kan tadi sudah kujelaskan ayatnya. Daud Di Kristen, punya kalau kita 100. di Kristen tidak bisa, tidak boleh Pak. Ya, kan Kristen tidak punya ayat. Tidak bolehnya itu mana ayatnya? Kan saya sudah kasih lihat tadi, 2 menjadi 1. Tidak, itu bahas perceraian. Jadi kalian ini, kalau kalian ini hanya mengikuti gereja, oh gereja melarang poligami, gereja juga memperbolehkan kawin laki-laki sesama laki-laki. Ada lagi Itu ayat ajaran lainnya gereja, Pak. bukan ajaran Bible. Begini ajarannya Pak. Perbuatlah apa yang kamu kehendaki, orang lain juga perbuat kepadamu. Nah, dari sini, apakah Bapak senang juga kalau istri Bapak punya suami 2? Ya kalau ada dalilnya, kan tidak ada dalilnya. Perempuan itu ibarat Ini dalilnya kan. Ini dalilnya Pak. Dalil Apa? Alkitab. Perbuatlah apa yang kamu kehendaki, orang lain juga perbuat kepadamu. masalah apa itu? Nah, jadi karena misalnya Bapak kayak mau punya istri 2, Data. apakah juga Bapak Kita bicara agama setuju itu kalau harus istri pakai Bapak data. punya suami 2? Nah, terus pertanyaannya, boleh nggak istri punya suami 2 dalam Bible? Dalam Bible nggak boleh. Oke, kalau laki-laki boleh. Nggak boleh. Di mana datanya? Perbuatlah apa yang kamu kehendaki, orang lain juga perbuat Itu kepadamu. bukan membahas poligami itu. Itu biar ibaratkan gini loh. Iya. Kalau kamu menyakiti orang, ya, maka kita tidak boleh menyakiti seorang atau orang tidak boleh menyakiti saya. Saya juga nggak boleh gitu loh. Ya, Jadi- ya itulah Pak. Artinya begini Pak ya. Apa? Apakah itu tidak menyakiti kalau ketika kita mendoakan pasangan kita? Ini bang, menyakiti itu atau tidak harus pakai dalil. Sekarang gini, sesuatu yang diperbolehkan Tuhan, justru kalau saya bahas poligami seharusnya lebih parah Bible. Kalau dalam Islam dibatasi 4. Kalau dalam Bible 100.000 boleh. Karena ada dilakukan oleh nabi-nabi tersebut. Kan itu Pak, bukan perintah Allah Poligami memang kepada bukan Daud. perintah. Siapa? Walaupun Tapi- Islam tidak ada perintah poligami itu. Kalau perintah, semua umat Islam poligami. Bukan Tapi perintah. Daud itu melakukannya karena mengikuti hawa nafsunya Pak, dan itu adalah titik kejatuhan Raja Daud. Ya Pak. makanya, Dan Raja kalau Salomo. masalah menyakiti, ya seharusnya Bible lebih menyakiti. Kan di Bible tidak dibatasi. Dibatasi Pak. Di mana dalilnya? Kan saya sudah jelaskan Bukan, tadi. itu 2 bahas menjadi perceraian 1. itu. 2 menjadi 1 Pak. Oh, Bukan 3 salah. menjadi 1. Itu kan membahas di 2 menjadi 1 tidak boleh dipisah. Tidak boleh Ya cerai udah, maksudnya. itu kan udah Jadi jelas, di situ Pak. 2 menjadi ayat itu 1. larangan cerai, bukan larangan poligami. Larangan cerai. Contoh saya tanya Bapak ya, kalau Bible kan ada perbuatlah apa yang kamu kehendaki, orang lain perbuat kepadamu. Masalah apa itu? Jadi ya, Masalah apa dalam itu? segala hal. Dalam Loh, segala hal. kenapa? Kenapa di dalam Bible, di dalam Ulangan, kok Tuhan mengatakan kalau kamu menikah lagi, maka kamu tidak boleh mengurangi pakaian, makanan. Kata Tuhan, boleh poligami asalkan adil. Kan Tuhan sendiri yang ngomong. Oh, tapi itu kan bukan ajaran Kristen ya Pak ya, ajaran Loh, Islam. kan itu kita Bible itu. Ulangan 21:15. Apabila seorang mempunyai 2 istri, yang seorang dicintai dan yang lain tidak dicintai, dan mereka melahirkan anak-anak laki-laki baginya, maka baik istri yang dicintai maupun istri yang tidak dicintai, dan anak sulung adalah dari istri yang tidak dicintai, maka pada waktu ia membagi warisan harta kepunyaannya kepada anak-anaknya itu, ya maka di situ apa?
tidaklah boleh ia memberikan bagian anak sulung kepada anak dari istri yang dicintai. Itu loh. Jadi diatur orang poligami itu dalam Bible. Itu Pak, bukan perintah Allah. Itu karena ketegaran bangsa Israel. Bukan perintah. Itu aturan Tuhan kalau ada orang poligami. Harus adil. Pak. Itu coba kita baca di Matius. Tunggu dulu ya, saya ambilkan dulu. Kalau Matius itu larangan poligami, bukan larangan poligami, tapi larangan cerai. Sebentar Pak ya. Jelaskan. Pak ya. Sebentar. Jadi gini, kalau kita bahas poligami, seharusnya yang tidak adil itu bukan Islam. Kalau Islam kan dibatasin, boleh tapi dibatasin. Kalau Bible boleh tidak dibatasin. Makanya 100, 200, 300 boleh. Atau 1000. Dan sudah dipraktekkan 1 Raja-Raja 11 ayat 3. Istrinya Salomo 700. Gunditnya 300, genap 1000. Lanjut. Pak, bisa dibacakan Pak di Matius 19 ayat 7 sampai 8 bisa dibacakan? Matius 19 ayat 7. Matius 19 ayat 7. Iya. Balik lagi ke tadi, Bang. Cerai juga. Itu kan bahas cerai. Iya, coba baca dulu Pak, baca dulu. Ya bahas cerai. Kata mereka padanya, jika demikian apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai? Cerai, Bang. Iya, baca lanjut lagi Pak, lanjut. Matius 19:7 ini. Iya, lanjut. Cerai jika orang menceraikan istrinya. Nah nih, kata Yesus pada mereka, karena ketegaran hatimu Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Terus mau dimanain Bang ini Bang? Masa kalau abang dah Di situ ayat itu, itu ayat itu, karena ketegaran hati ayat mereka. itu, oke, Musa ayat mengeluarkan ini perintah. malah menjelaskan aneh, tidak boleh cerai kecuali karena zina. Jadi kalau ingin cerai harus berzina malah, baru boleh. Bagaimana? Nah lu Di situ tidak boleh bercerai kecuali karena zina. Iya, Jadi kalau orang berzina baru boleh cerai. iya. Nah terus berarti kalau ingin cerai dalam Kristen harus berzina gitu. Begini Pak, barang siapa yang berzina lalu menceraikan istrinya lalu menikah dengan salah. perempuan lain, Coba baca lagi ayatnya coba. bacakan saya Pak di situ. barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina. Wah Iya. ini kecuali dong. Lalu Iya, kawin iya, dengan iya. perempuan lain, ia berbuat zina. Nah Iya. ini Iya. berarti tidak Jadi boleh gini. bercerai kalau maksa kalau dibuat Boleh dianggap cerai. zina. Ya, artinya di sini barang siapa yang mau dengan alasan berzina, dia sengaja berzina untuk menceraikan istrinya lalu menikah dengan Loh, perempuan lain itu berzina. Orang menikah itu gak harus menikah lagi, dah harus berzina. Emangnya Musa, Yakub, Abraham, mereka nikah lagi berzina dulu gitu? Kan tidak. Di situ dicatat Pak bahwa contoh Abraham ya, yang sah itu Abraham adalah Sarah. Berarti kalau tidak sah, berarti berzina dong Abraham. Yang sah di hadapan Tuhan Sarah. Makanya saya mau membahas itu. Apaan jangan bohong. Hagar itu juga disahkan sama Tuhan. Itu ya, yang memberikan Tuhan. Ya, Mau mengingkari yang tertulis. Tapi pula mau mengingkari yang tertulis. oke Pak, selanjut sedikit ya. Maka di situ kenapa Isa bukan Ismail yang dianggap sebagai anak sah, Isa yang Mana keturunan dalilnya? Ismail. Di mana dalilnya Ismail bukan anak sah itu di mana dalilnya? Wong dalilnya gini, dekatilah anakmu Hagar karena dari dia akan kujadikan bangsa yang besar. Maksudnya apa? Dari dia akan diutus nabi seluruh alam. Kalau Nabi Ishak
Dan Itu keturunannya hanya untuk Sriwil. Itu terbalik Pak ya, kalau di Alkitab terbalik. Di mana dalilnya coba? Oke, tapi saya keluar dulu dari sini Pak, baru masuk lagi. Oke ya. Oke, ditunggu.